Halo sobat yang terkasih dalam Kristus. Dalam episode kali ini bersama-sama kita akan mendengarkan pemikiran tokoh gerakan oikumene di dunia. Oikumene sendiri adalah suatu gerakan mempersatukan gereja-gereja Kristen di dunia dalam semangat kesatuan iman, dalam semangat pelayanan, dan dalam semangat kesaksian iman, tanpa menghapuskan identitas masing-masing denominasi. Untuk itu, mari bersama-sama kita dengarkan. Reiser adalah tokoh penting dalam gerakan oikumene yang menekankan persatuan antar gereja Kristen di dunia. Reiser menekankan bahwa gerakan oikumene harus inklusif dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya persekutuan. Gerakan oikumene sendiri bermula dari konsep hidup bersama dalam satu rumah yang menyatukan umat Kristen secara universal meskipun mereka sebelumnya terpecah oleh denominasi. Tujuannya yaitu menciptakan kesatuan iman dan misi agar gereja dapat kuat dalam pelayanan dan kesaksian iman. Pemikiran Reiser dan gerakan oikumene menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman, dialog lintas denominasi, dan peran aktif gereja sebagai kekuatan moral dan spiritual di dunia kontemporer. Gerakan ini merupakan wujud nyata doa Yesus agar pengikutnya hidup dalam kasih dan persatuan. Karl Barth adalah seorang teolog besar asal Swiss yang hidup di abad ke-20. Ia dikenal sebagai tokoh utama teologi dialektika atau teologi krisis yang menekankan bahwa manusia tidak bisa mengenal Allah dengan akalnya sendiri, melainkan hanya melalui penyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam pandangannya tentang oikumene atau gerakan persatuan gereja, Barth menegaskan bahwa kesatuan gereja hanya bisa dibangun di dalam Yesus Kristus, bukan karena kesepakatan manusia. Ia menolak persatuan yang hanya bersifat organisasi atau politik tanpa dasar iman yang benar. Bagi Barth, oikumene sejati terjadi ketika gereja-gereja hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah dan bersama-sama mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesatuan sejati bukan hasil usaha manusia, tetapi karunia Roh Kudus. Jadi Karl Barth ini mengingatkan bahwa pusat dari setiap usaha oikumene haruslah Kristus itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan seorang tokoh bernama Hendrik Kramer yang merupakan seorang misiolog awam dari Amsterdam, Belanda. Nah, jadi Hendrik Kramer ini merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan oikumene dunia yang berasal dari gereja Hervormd Belanda. Jadi Hendrik Kramer ini menganjurkan orang-orang Belanda agar menyebarkan kegiatan misinya di luar daerah-daerah yang terbatasi oleh wilayah VOC di Indonesia, khususnya bagian timur, ke wilayah-wilayah lainnya di seluruh kepulauan Indonesia. Nah, Hendrik Kramer mempelajari Alkitab atas usaha sendiri dan tidak pernah menempuh pendidikan di seminari. Nah, dalam masa pengabdian kepada lembaga misi Belanda, Kramer diutus ke Batavia, Hindia Belanda yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Nah, di situ Kramer mencetuskan gagasan tentang pentingnya sebuah sekolah teologi untuk mendidik warga pribumi agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang mampu berteologi dengan dasar pemikiran teologi in loco, yang artinya berpikir dengan kerangka pemikiran yang dibangun di atas pergumulan teologi yang muncul dari masyarakat setempat. Joseph Ogham mengusulkan sebuah rapat bersama dengan wakil gereja yang kemudian memicu pembentukan WCC pada tahun 1937. Mereka aktif dalam memfasilitasi pertemuan gereja-gereja lintas denominasi. Willem Adolf Westerhoff adalah tokoh teologi asal Belanda yang dikenal sebagai perintis gerakan oikumene modern dan sekretaris jenderal pertama Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Nah, pemikiran utamanya menekankan bahwa kesatuan gereja merupakan kehendak Allah sendiri, seperti doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Nah, bagi Westerhoff ini, oikumene bukan sekedar lembaga atau kegiatan, tetapi panggilan rohani agar gereja-gereja bersatu di dalam kasih dan kesaksian. Nah, ia menolak bentuk kesatuan yang didasarkan pada kompromi doktrinal semata, melainkan
menginginkan persatuan dalam iman kepada Kristus dan pelayanan bersama bagi dunia. Nah, menurutnya, gereja yang sejati adalah gereja yang membawa terang Kristus ke tengah dunia dan menjadi saksi keadilan serta perdamaian. Nah, melalui pemikirannya, Filsuf ini mengingatkan kita bahwa kesatuan gereja bukan pilihan, tetapi esensi dari keberadaan gereja itu sendiri. Menurut pemikiran salah satu tokoh yaitu Emil Brunner mengatakan bahwa oikumene ini adalah gerakan untuk menyatukan gereja-gereja Kristen yang berlandaskan dalam iman kepada Kristus. Bagi Emil Brunner, oikumene ini bukan hanya tentang sebuah organisasi, tetapi juga sebagai proses teologis dan juga praktis yang dapat menekankan tentang dialog, kerjasama, dan bahkan penghormatan terhadap pluralisme antar denominasi. Melalui oikumene, gereja dapat dipanggil untuk memperkuat kesaksian secara Kristiani dan universal dengan pengunjungan kasih. Dan juga dalam oikumene ini dapat mendorong gereja untuk menghargai dan juga membangun jembatan dialog dan kesatuan dalam kasih dalam panggilan kepada gereja. Dietrich Bonhoeffer memandang oikumene sebagai kesatuan gereja yang sejati di dalam Kristus, yang bukan hanya sekedar kerjasama antar denominasi. Kesatuan itu berakar pada Kristus sebagai kepala gereja dan diwujudkan melalui kasih, ketaatan, serta tanggung jawab bersama terhadap dunia. Ia menegaskan bahwa gereja sejati hanya ada ketika hidup bagi sesama dan berani menentang ketidakadilan. Dalam teologi salibnya, Bonhoeffer menekankan bahwa kesatuan gereja terwujud di bawah salib Kristus ketika umat berbagi penderitaan dan kesetiaan yang sama kepadanya. Bagi Bonhoeffer, oikumene adalah kesatuan dalam kasih, penderitaan, dan ketaatan kepada Kristus. Leslie Newbigin, yang merupakan misionaris dan uskup di India, ia menekankan akan pentingnya keterlibatan dalam gerakan oikumene dengan berfokus pada misi yang berakar pada Allah Tritunggal. Ia berpendapat bahwa gereja harus memahami dirinya sebagai misi dan teologi misi yang harus berlandaskan pada Trinitas. Pemikiran dari tokoh Nathan Söderblom. Nathan Söderblom ini adalah seorang uskup besar dari gereja Lutheran di Swedia. Ia lahir pada tahun 1866 dan dikenal sebagai tokoh penting yang berusaha menyatukan umat Kristen dari berbagai gereja. Nathan Söderblom juga ini percaya bahwa iman tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan lewat tindakan nyata. Oleh karena itu, ia memulai gerakan yang disebut Life and Word. Pada gerakan ini mengajarkan bahwa keimanan harus terlihat dalam kasih dan pelayanan kepada sesama, terutama saat menghadapi masalah sosial dan kemanusiaan. Dengan sikapnya yang terbuka dan penuh kasih, Söderblom membantu membangun hubungan baik antara gereja-gereja yang sebelumnya terpisah. Sehingga atas perjuangannya untuk perdamaian dan persaudaraan antar umat beragama, ia mendapat hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1930. Hingga sampai saat ini, ajarannya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup dalam kasih dan kerjasama. Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh besar dari India yang dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang kemerdekaan, pemimpin moral, dan pelopor gerakan tanpa kekerasan. Meskipun ia bukan tokoh Kristen, namun ia banyak berbicara tentang pentingnya persatuan antar umat beragama dan manusia secara umum. Ia berpendapat bahwa agama seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan sarana untuk menciptakan perdamaian dan persatuan umat manusia. Gandhi melihat nilai dalam dialog antar agama dan menganggap bahwa umat Kristiani bersama dengan umat lainnya memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja sama demi kesejahteraan umat manusia, meski dengan tetap menghormati perbedaan agama. Kemudian William Temple memandang ekumenika sebagai rekan untuk mempersatukan gereja-gereja dalam kesaksian dan pelayanan nyata di dunia.
Ia menekankan bahwa persatuan umat Kristen tidak cukup hanya pada tingkat teologis, tetapi harus diwujudkan melalui kerja sama sosial demi keadilan, perdamaian, dan juga kesejahteraan manusia. Nah, bagi William, gereja memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam persoalan masyarakat, sehingga ekumenika menjadi sarana menghadirkan kasih dan kerajaan Allah di tengah dunia. Waktu Philip Aputer menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Gereja-Gereja Sedunia sejak tahun 1972 sampai 1978, ia membawa arah yang baru dalam gerakan oikumene. Kalau sebelumnya gerakan oikumene lebih ke persatuan antar gereja, Potter mengembangkan visi itu atau memperluas visi itu dengan hal yang lebih nyata, yakni keadilan sosial dan perdamaian dunia. Bagi Potter, iman Kristen itu harus nampak lewat tindakan. Gereja tidak bisa hanya berdiam diri ketika ada ketidakadilan, kemiskinan, dan juga ada perang. Oleh karena itu, Potter mendorong gereja di seluruh dunia untuk ikut terlibat aktif dalam memperjuangkan kemanusiaan. Nah, dari pemikirannya inilah muncul atau lahirlah sebuah konsep, yakni konversi menuju kehidupan baru. Artinya, pertobatan sejati itu bukan cuma perubahan hati, tetapi juga perubahan cara hidup. Nah, oleh karena itu, umat Kristen diajak untuk meninggalkan kehidupan egois dan mulai semangat kehidupan yang penuh dengan keadilan, kasih, dan juga perdamaian bagi sesama. Samuel Ryan adalah seorang teolog Katolik Jesuit dari India yang memiliki pandangan ekumene yang sangat unik. Ia melihat bahwa gerakan ekumene tidak hanya terbatas pada persatuan gereja, tetapi juga sebagai perjuangan untuk keadilan sosial dan solidaritas bagi kaum miskin. Ryan ini menggabungkan teologi pembebasan dengan semangat ekumene lintas agama, sehingga ekumene ini menjadi gerakan yang lebih luas dan universal, dan ini melampaui batas-batas gereja yang menuju solidaritas dengan semua orang. Johannes Leimene adalah salah satu tokoh oikumenis nasional yang kemudian menekankan tentang komitmen terhadap keesaan gereja dan usaha-usaha dalam kalangan umat Kristen untuk mempertemukan serta mengatasi perbedaan-perbedaan denominasi serta konvensi supaya bagaimana bersama-sama dapat melakukan panggilan gereja di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta menyatakan kebersamaan selaku orang yang percaya. Leimene juga menekankan bahwa dengan adanya keesaan atau kesatuan gereja, maka dalam melakukan panggilan penginjilan sangat mudah untuk dilakukan.